Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul ya, bermujalasah dalam rangka memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memperbaharui keilmuan kita gitu. Mudah-mudahan apa yang nanti saya bagikan ini ada manfaat yang bisa dibawa sebagai bekal gitu ya, untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya tadi tanya sama Kang Eka, ini kajian kita di sini ini hadirinnya bapak-bapak saja atau dengan ibu-ibu gitu. Karena kalau hanya bapak-bapak saja kita akan lanjutkan materi yang terakhir gitu. Jadi materi terakhir kita itu kan itu ibarat sinetron itu ya. Jadi bersambung. Jadi satu materi ke materi lainnya itu bersambung, yang kurang lebih sekitar 3 bulan materi itu dibuat ya, sebagai materi dasar Islam. Sehingga kalau dilewatkan satu saja ya seperti orang kalau nonton sinetron nggak akan ngerti nanti gitu secara keseluruhan. Ibarat orang buta disuruh pegang gajah gitu ya, yang dia tahu tentang gajah ya hanya yang dia pegang saja begitu. Kadang-kadang yang dipegang kakinya, kadang-kadang yang dipegang belalainya begitu, atau yang dipegang telinganya, atau yang dipegang itu ekornya. Maka mendefinisikan gajah bisa berbeda-beda gitu. Tapi kalau orang melihat secara keseluruhan gajah dari mulai ujung paling depan, paling atas sampai ke bawah dan belakang, insya Allah dia akan punya gambaran yang lengkap tentang gajah gitu. Nah, tetapi karena tadi dijawab oleh Kang Eka, ini katanya ada dengan ibu-ibu juga, maka khususon ini untuk materi malam hari ini kita bahas materi yang umum ya, yang umum yang insya Allah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Begitupun PowerPoint-nya ini baru dibuat tadi maghrib gitu ya, sore, makanya ngedadak gitu. Tapi ya apapun itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini adalah kita akan bahas tentang bahaya sifat sombong gitu. Barangkali ada di sini yang sombong? Dan tidak ada yang sombong di antara kita yang hadir di sini, termasuk sama tetangganya, karena biasanya kita itu paling banyak kesalahan adalah dengan orang yang paling sering bertemu dengan kita. Ya, kesalahan kita itu paling banyak kepada orang yang paling sering kita temui. Ya siapa lagi kalau bukan orang serumah, orang tetangga. Itu hari-hari kita ketemu dengan tetangga kita, dengan orang serumah, maka potensi salahnya pun lebih banyak dengan orang yang paling sering kita temui. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini kan tetangga ini. Maka mudah-mudahan tidak ada lagi yang sombong dengan tetangganya gitu ya. Mau berbagi, mau rendah hati, insya Allah ya. Baik, kita mulai masuk ke materi ya. Jadi tentang sombong ini sebetulnya diulas juga di dalam Al-Quranul Karim ya. Saya di pertemuan pertama dengan Bapak-bapak sudah tegaskan bahwa setiap hal yang dibahas oleh Al-Quran itu pasti sesuatu yang penting, pasti. Jadi apapun yang dibahas dalam Al-Quran itu pasti penting ya.
Termasuk kita membahas tentang hewan-hewan juga pernah saya ulas sedikit. Ada hikmah misalnya kalau kita belajar tentang laba-laba, tentang lebah, begitu ya, sifat-sifat hewan itu ternyata luar biasa. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ya, termasuk tentang bab sombong ini, ya. Di dalam Al-Qur'an, surah Az-Zumar gitu. Az-Zumar ayat 72. Az-Zumar itu surat keberapa Bapak Ibu sekalian? Ya, surat ke-39. Pak Ustaz mah jangan jawab dulu, ini buat yang lain. Jadi kelihatan dibaca atau tidak Al-Qur'annya. Az-Zumar ayat 72, ya. Nah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Gitu. Ini bapak-bapak kelihatan nggak di sini? Oh, kelihatan. Bisa penasaran gitu. Ya. Nah, kita lihat terjemahnya. Karena kita minim sekali pengetahuan bahasa Arab, jadi harus pakai terjemah. Qila dukhulu, ya, dikatakan kepada mereka, ya. Siapa yang mengatakan kepada mereka? Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala. Qila dukhulu abwaba jahannam. Jadi ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipersilahkan, silahkan masuk, begitu. Abwaba jahannam, masuk ke dalam pintu neraka jahanam, gitu. Jadi jahanam itu adalah neraka yang paling rendah, yang paling berat siksanya, gitu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan tidak hanya sekedar masuk neraka jahanam, ada bonusnya. Yaitu bonusnya apa? Khalidina fiha. Jadi di sana itu sudah dipersilahkan masuk, udah begitu dijamin insya Allah tidak akan keluar lagi selama-lamanya, kan khalidina fiha, selama-lamanya. Nah, kalau begitu kita bertanya-tanya, ya, tapi bukan kayak Alif ya bertanya-tanyanya. Anu senyum apal. Tapi bukan ya kita bertanya-tanya gitu, kenapa kok ada sampai orang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan atau dipersilahkan masuk ke dalam neraka jahanam? Memangnya kesalahannya apa? Sampai-sampai bahkan sudah disuruh masuk tidak boleh keluar lagi. Silakan tutup pintu dari dalam, gitu. Silakan tutup pintu dari dalam. Nah, maka kesalahannya ternyata ada di ujung ayatnya, yaitu fabi samathwal mutakabbirin. Atas sebab apa kesalahannya? Ternyata neraka jahanam yang seburuk-buruk tempat itu dipersilahkan bagi orang-orang yang suka menyombongkan diri. Wah, ternyata berat ya punya sifat sombong teh, begitu. Nah, tetapi tentu kita bagi seorang muslimin, mukminin tidak bisa menyimpulkan hanya berdasarkan terjemah saja. Gitu ya. Kadang-kadang terjemah ini memang sering tidak sesuai dengan bahasa Arabnya. Maka perlu dibaca juga tafsirnya dan perlu penjelasan para ulama. Apakah seperti yang kita pikirkan, sombong masuk neraka, begitu? Apakah begitu? Ataukah ada penjelasan yang lain? Karena ayat ini mengerikan sekali. Teu boga mobil anyar sigana teh pinarakaeun gitu. Apakah seperti itu? Ataukah ada penjelasan yang lain? Nah, ternyata kalau di tafsir Ibnu Katsir itu ada penjelasan. Ya. Ini dari hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini. Jadi Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat tadi itu berkumpul dengan para sahabat dalam majelis beliau. Lalu beliau bersabda, ya, la yadkhulul jannah. Kalau tadi kan
qila dkhulu abwaaba jahannam, maknanya sama. Yang ayatnya itu menjelaskan silakan masuk neraka, kalau di sini la yadkhulul jannah, tidak akan pernah bisa ya masuk surga. Artinya disuruh masuk neraka, tidak pernah bisa masuk surga, sama saja kan maknanya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Jadi kata Nabi SAW, tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya itu mithqalu dzarratin min kibrin, ada secuil saja sifat sombong dalam hatinya, tidak akan pernah bisa masuk surga. Zarrah itu kalau dalam bahasa kita sering diterjemahkan biji sawi, padahal maksudnya zarrah itu untuk merujuk pada benda terkecil begitu. Karena dalam surat apa tuh? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, gitu ya. Dzarrah. Jadi sekecil apapun itu ya, kalau ada rasa sombong dalam hati kita, maka fi qalbihi, dalam hatinya itu ada sifat sombong sedikit saja, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah bisa masuk surga. Para sahabat ketika mendengar ini, kok horor sekali ini, maka buru-buru bertanya ya. Qala rajulun ya, salah seorang di antara mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah, inna rajula, bagaimana ya Rasulullah kalau ada seseorang yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan, bagaimana kalau kemudian ada orang tuh suka ya Rasulullah pakai baju yang bagus gitu, pakai sandal yang bagus gitu, itu tuh sombong nggak sih yang kayak begitu? Jangan-jangan nanti lebaran baru juga dihapus dosa-dosanya oleh Allah, pakai baju baru sombong. Senang dijamin surga gitu. Tapi kok gimana terkait penjelasan ini? Maka kemudian beliau menjawab, ya kurang lebih ya bukan begitu maksudnya. Ya, qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi boleh pakai baju bagus, boleh pakai sendal baru, boleh gitu ya, pakai mobil baru, boleh gitu, bawa istri baru boleh nggak Pak? Wah, ayah ibu-ibu ini pakai baju baru boleh begitu ya, pakai kendaraan baru boleh. Nah, maka al-kibru yang dimaksud sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Jadi yang dimaksud dengan sombong kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Itu yang dimaksud dengan sombong. Nah, lalu kemudian apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan batarul haq? Nah, berarti ada dua kan, sombong itu kalau tidak batarul haq ya ghamtun nas. Nah, sombong jenis pertama itu adalah menolak kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu ya agama kita, Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perhatikan, karena sombong ini adalah amalan hati, maka perhatikan dalam hati kita ada penolakan atau tidak. Ya, sombong ini adalah amalan hati. Dia penyakit hati. Maka perhatikan dalam hati kita itu ada penyakit ini atau tidak. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi indikatornya adalah dalam hati kita ada penolakan tidak ketika misalnya dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Ya, kita masuk ke dalam contoh. Misalnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Bagaimana bunyinya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang namanya khamr itu ya. Kemudian apa lagi? Wal maisiru, dan berjudi. Jadi mabok, judi, apa lagi? Wal ansabu wal azlamu ya, termasuk berkurban untuk berhala ya, sesajen begitu. Kemudian apa lagi? Mengundi nasib,
rijsun min amalis syaitan. Dia termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka kata Allah, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ketika membaca ayat ini ada penolakan atau tidak? Tidak? Ada yang penolak? Wah, kayaknya mah khomer mah bolehlah sedikit-sedikit. Saya nggak sepakat Pak Ustadz. Berjudi itu kalau menguntungkan mah boleh. Yang nggak boleh itu kalau kalah misalnya. Gimana? Atau sesajen itu penting itu buat menolak bencana misalnya. Nah, kalau ada yang mengatakan ada penolakan dalam hati kita walaupun tidak diucapkan, maka ada kecil saja penolakan terhadap ayat ini, kita kayaknya ini ayat ini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Nah, maka itu sudah masuk dalam kategori sombong. Tapi alhamdulillah yang hadir di masjid ini insya Allah tidak ada yang sombong terhadap surat Al-Maidah ayat 90. Nah, itu baru satu ayat, sabar dulu. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah ini kita sudah hafal ayat ini. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Gitu ya, diwajibkan. Kata kutiba di situ maknanya adalah wajib. Apakah ada yang menolak saum Ramadan di sini? Oh, insya Allah tidak ada. Alhamdulillah. Ini lulus terus ya. Ini saroleh. Ya, sudah kalau begitu mati selesai saja Pak. Baik, supaya apa? Supaya kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. Alhamdulillah tidak ada penolakan. Mari kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Jadi kalau ada orang bunuh, maka harus diqisas. Ada penolakan atau tidak? Nah, jempling. Kumahanya bingung Pak Ustadz cenah. Upami kisos dijalankan kayak kumaha tuh. Janten masalah kayak gitu ya. Tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, ini bukan masalah ayat ini hari ini bisa dilaksanakan atau tidak. Itu urusan yang lain. Itu ada bab khusus. Ada ilmu yang harus kita pelajari terkait itu. Tetapi ini soal apakah ayat ini kita terima atau tidak. Soal menerima dulu. Kalau kemudian ada sedikit saja penolakan, maka kena ayat Az-Zumar ayat 72 tadi. Yaitu fabi samaswal mutakabbirin. Ini yang oleh orang-orang liberalis, oleh orang-orang barat sering disebut sebagai ayat-ayat yang ekstrim. Ayat-ayat yang menimbulkan kekerasan begitu. Na'udzubillah. Ya. Semua na'udzubillah. Nah, jadi gimana Bapak Ibu sekalian? Oh, kisos itu apa sih? Jadi begini, kalau kisos itu kalau ada orang dibunuh, terjadi pembunuhan, maka orang yang membunuh itu harus dikisos, artinya dibunuh lagi. Begitu. Kecuali kalau dalam syariat kita itu, kecuali kalau keluarga yang korban itu memaafkan, maka harus membayar namanya itu diat. Nah, diatnya itu berapa? Diatnya itu adalah 100 ekor unta, yang 40 diantaranya itu dalam keadaan bunting. Jadi lebih, unta bunting kan lebih mahal begitu. Nah, katakanlah harga unta itu berapa ya? Ya 40 juta ma ayah mungkin ya. Lebih ya? Lebih mungkin. Ya sekitar anggaplah 40 juta kali 100 saja udah berapa tuh? 4 miliar. Betul ya? 40 juta kali 100 4 miliar, betul?
Iya. Nah itu kalau keluarga korban memaafkan maka bayar diat. Itu bayar diatnya ya sekitar 4 miliar atau 5 miliar lah, karena 40 ekor untanya kan yang 40 harus dalam keadaan bunting, artinya lebih mahal. Tong onta gitunya, domba oke mun bunting makan mahal gitu. Nah itu, jadi kalau ada pembunuhan dikisos gitu. Nah ini ayatnya. Ini jarak ayat ini dengan ayat tentang saum tadi ini cuma 5 ayat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat tentang saum itu ada di sebelah kiri bagian atas, ayat tentang kisos di sebelah kanan bagian tengah. Itu ayat. Bahkan ayat ini ditutup nanti di ayat 179 sama-sama seperti ayat saum. La'allakum tattaqun. Jadi perintah kisos itu juga dalam rangka agar kita menjadi orang yang bertakwa. Soal ini ayat bisa dilaksanakan hari ini atau tidak itu urusan lain. Tetapi kita sebagai mukmin yang membaca ayat ini, bahkan khatam tiap bulan Ramadan, setuju tidak dengan ayat ini? Ada penolakan tidak terhadap ayat ini? Maka kalau ada penolakan berarti ada yang namanya sifat sombong. Jadi sekali lagi begitu ya. Jadi jangan disalah artikan soal melaksanakan itu bab ilmu yang lain. Penjelasannya harus dalam bab yang khusus. Tapi ini soal menerima atau tidak. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Al-Maidah ayat 38. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki atau perempuan yang mencuri, bagaimana hukumannya? Faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan keduanya. Jadi kalau ada yang mencuri, walaupun ada penjelasan ya, mencuri di situ kadarnya berapa tuh? Kalau dalam Islam, yaitu 1/4 dinar. 1/4 dinar itu sekitar 1 gram emas. Harga emas berapa Bu sekarang Bu? Tak apa ibu-ibu, bapak-bapak sok pangmelikeun teu. Teu. Ya anggaplah 1 juta ya, atau 900 begitu 1 gram emas. Berarti kalau ada orang mencuri nilainya sampai 900.000 atau 1 juta, maka dia itu harus dihukum dengan hukum potong tangan dalam Islam itu. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan, nggak ada saksi mah ya nggak boleh asal motong tangan orang gitu. Ya. Gimana? Setuju atau tidak dengan ayat ini? Ada penolakan atau tidak? Ini ayat yang pertama, kedua tadi semangat ya. Setuju begitu. Begitu ayat-ayat seperti ini kok pada diam. Ya. Soal bisa dilaksanakan atau tidak, sekali lagi itu urusan yang lain. Ini ayat dibaca oleh kita khatam paling tidak setiap bulan Ramadan. Gitu. Jadi kebayang ya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang mencuri kemudian dipotong tangannya, kira-kira aman nggak negeri ini? Aman ya. Orang itu akan berpikir ribuan kali untuk mencuri itu. Kalau hari ini bahkan begal segala macam itu kok kayak yang semakin merajalela. Kenapa? Karena tidak takut dengan hukumannya. Nah ini kalau dalam Islam, ini hukumannya adalah untuk pencuri itu dipotong tangannya. Bahkan Rasulullah SAW kemudian menegaskan bahwa seandainya Fatimah anakku mencuri, maka potonglah tangannya. Begitu artinya, bahkan Fatimah anak yang paling dicintai oleh Nabi, kata Nabi tidak ada keistimewaannya kalau kemudian mencuri, sama-sama harus dihukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi coba periksa hati kita. Kalau ada sedikit saja penolakan tadi, mithqalu dzarratin min kibrin, sedikit aja ada zarah begitu penolakan terhadap ayat ini, maka hati-hati, ini khawatir kena sifat sombong. Padahal ini Al-Quran gitu. Nah kita lanjut lagi. Surat An-Nur ayat 2.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina atau laki-laki yang berzina, maka deralah atau dicambuk dera itu. Maka dicambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya itu dengan 100 kali cambukan. Gimana Bapak Ibu? Ada penolakan atau tidak? Tidak ya? Itu tidak ada semangat ya mah, soalnya puas gitu. Ya. Apalagi pelakor ya Bu ya. Oh iya langsung. Ya. Jadi ayat ini bagi pezina yang lajang ya. Kalau yang pezina yang sudah pernah menikah, lain lagi aturannya. Aturannya yaitu dirajam. Kalau dirajam itu sampai mati, Pak. Jadi kalau pelaku zina yang sudah pernah menikah, seperti yang sedang viral nih akhir-akhir ini, ada tuh berita tentang menantu dan mertua ya yang berzina. Nah, bagi mereka itu hukumannya apa? Kalau dalam Islam, karena kan ketahuan tuh, digerebek oleh masyarakat. Nah, kalau dalam Islam orang seperti ini dihukum dengan hukum rajam. Tubuhnya ditanam ke tanah sampai yang nampak itu hanya kepalanya saja. Kemudian dilempar dengan batu sekepalan tangan orang dewasa sampai mati. Ini jadi orang itu tidak akan berpikir mudah lagi untuk berzina kalau hukum ini diterapkan. Ini soal ini menerima atau tidak? Ini karena ayatnya kita baca. Nanti silakan ya, Bapak Ibu pulang ke rumah, silakan cek ayat-ayat ini. Bahkan kalau perlu baca tafsirnya. Bagaimana penjelasan ulama terkait ayat-ayat ini? Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Ini nggak tahu ada berapa ayat lagi ini. Alladzina ya'kuluna riba. Kata Allah berfirman, orang-orang yang ya'kuluna riba, yang suka makan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masi. Nanti dibangkitkan di hari akhirat nanti orang-orang yang suka makan riba itu seperti orang gila yang kesurupan setan. Sudah gila kesurupan lagi gitu. Waduh, cilaka ya. Jadi orang yang suka makan riba itu ternyata begitu nanti nasibnya di akhirat. Makanya jangan ada yang makan riba. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba, karena mereka itu suka menghalalkan atau menyamaratakan antara jual beli sama riba. Jual beli itu halal kata Allah Subhanahu wa taala, sementara riba itu haram. Gimana Bapak Ibu sekalian? Menerima tidak ayat ini? Menerima tidak? Menerima. Ada yang punya cicilan ke bank? Oh, ada. Oh, berarti gimana tuh, menerima atau enggak? Nah, kumaha tuh ya. Ada abi mah menolak tapi tidak kumaha tuh. Itulah. Ya, tapi intinya menerima kan ayat ini. Soal tadi melaksanakan atau tidak itu urusan yang lain. Yang penting terima dulu gitu. Jangan sampai belum apa-apa kita sudah menolak. Kalau menolak tadi mithqala dzarratin min kibrin, ada sebesar biji zarah, la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Rugi kan? Hanya gara-gara menolak ayat ini tidak bisa masuk surga selama-lamanya. Rugi sekali. Hanya gara-gara menolak ayat tentang zina dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka selama-lamanya. Rugi sekali. Maka terima dulu ayat-ayat ini adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Oleh karena itu maka Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan ya. Sama-sama makan daging babi misalnya gitu ya. Ada orang makan daging babi tapi dia sadar bahwa babi itu haram. Itu berbeda dengan orang yang bahkan dia tidak makan daging babi tapi dia menolak keharaman babi. Itu dua hal yang berbeda. Ya.
Yang satu misalnya makan daging babi, tapi dia yakin sebenarnya itu haram, nggak boleh. Untuk orang-orang seperti ini memang tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dihukum nanti. Ya. Satu hari di neraka berapa lama di dunia? 50.000, Pak. Mau ditambah-tambah. Insya Allah tetap dihukum. Sampai ada Abu Dzar tuh pernah bertanya kepada Nabi ketika Nabi SAW menjelaskan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, alhamdulillah tadi kita mengucapkan kalimat itu, dakhalal jannah, akan masuk surga. Kemudian Abu Dzar protes. Iya gitu kan, enak banget ini. Abu Dzar ini orang soleh luar biasa. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, apakah kalau orang itu berzina dan mencuri, apakah dia tetap masuk surga? Kata Rasulullah, iya gitu. Diulang lagi pertanyaan itu sama Abu Dzar. Ya Rasulullah, apakah kalau orang itu berzina dan mencuri, apakah masuk surga? Iya, begitu kata Nabi. Masih belum puas. Katilu kali nanya ada. Ya Rasulullah, kalau orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi berzina dan mencuri, apakah masuk surga? Ya. Sampai ke 4 kali, Pak. Coba bayangkan nanya. Sampai 4 kali bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kalau orang itu berzina dan mencuri, apakah dia tetap masuk surga? Kata Rasulullah, ya wahai Abu Dzar, walaupun Abu Dzar tidak suka, begitu. Udah aja berhenti itu akhirnya Abu Dzar dengan jawaban itu. Tapi bukan berarti bahwa yang berzina dan mencuri ini tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap nanti dihukum. Dia akan masuk surga tapi ada labelnya, alumni neraka, begitu. Singgah dulu, dicuci dulu di neraka, dibersihkan dosa-dosanya. Tapi ya paling tapi jangan mau jadi alumni neraka. Lah paling kecil, paling ringan siksa neraka saja kok debu neraka kena kaki, otak mendidih. Dan itu lama sekali yang namanya neraka. Satu hari itu setara 50.000 tahun dunia. Beberapa pertemuan yang lalu kita sempat bahas kan, orang yang sengaja tidak bayar zakat mal itu dihukum oleh Allah 1 hari akhirat. Artinya selama 50.000 tahun gara-gara tidak bayar zakat mal. Ya apalagi ini yang berzina, mencuri, begitu. Tapi tetap kalau dia di dalam hatinya ada iman, dia pasti masuk surga. Hanya dihukum dulu. Tapi kan kita nggak mau ya Pak, ya Bu ya. Masa ada kita mau masuk surga tapi singgah dulu. Maka kita tidak menggampangkan diri berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayahna we sabar. Jangan atuda kumaha Pak Ustadz, atuda gitu. Atuda teh di dunia, di akhirat itu lebih berat hukumannya. Jadi kalau kebayang hidup kita dalam tanda petik harus kesulitan, menahan sabar luar biasa, itu tidak seberapa ketimbang orang harus menahan beratnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada ujungnya dia akhirnya masuk surga. Bukankah kita itu ingin masuk surga itu bahkan tanpa hisab? Langsung tiketnya juga VIP ya, VVIP bahkan. Masuk surga itu melintasi sirat itu dengan sekilat ya. Langsung masuk begitu. Bukankah kita ingin begitu? Karena nanti di orang melintasi jembatan sirat itu kan ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sudah hampir mau sampai jatuh juga begitu. Macam-macam keadaan manusia pada hari itu. Nah, bukankah kita itu ingin yang mulus sekali? Nah, maka kalau kita ingin mulus nanti di akhirat, maka taatlah ketika hidup di dunia. Jangan terlalu banyak membuat alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau alasan itu adalah alasan yang kita yakin bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kan nggak seberapa sebetulnya. Kenapa kita harus mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang Allah halalkan itu banyak luar biasa. Hanya kita butuh sabar saja. Sabar gitu. Dalam ketaatan itu memang butuh sabar.
ujian kita hidup di dunia. Nah, oleh karena itu maka orang yang tahu bahkan dia itu misalnya makan babi itu haram, dia fasik, dia zalim. Tapi kalau orang yang bahkan makan pun tidak, tapi menolak kebenaran tentang haramnya babi, maka dia sudah jatuh kepada kekafiran. Beda itu. Kalau kafir mah selama-lamanya tidak akan pernah jadi alumni. Wah, dia mah pengurus tetap gitu ya. Di neraka itu pengurus tetap dia gitu, paguyuban gitu. Tapi kalau orang yang sekedar makan daging babi tapi dia tahu itu haram, ya dia bakal jadi alumni. Jadi alumni, dia pasti keluar juga gitu. Asal di dalam hatinya itu ada iman. Tapi ya kan kita nggak mau dua-duanya juga. Apalagi jadi pengurus tetap gitu ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke sombong jenis kedua, wa ghamtun nas. Jadi yang pertama tadi adalah batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua ini adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain. Sebetulnya muaranya itu sama sebetulnya. Antara menolak kebenaran dengan merendahkan manusia itu sama. Ya. Nah, kita perhatikan coba. Contoh yang pertama terkait merendahkan manusia itu adalah sikap iblis laknatullah alaih. Gimana sikap iblis ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam? Maka ana khairum minhu, gitu kata iblis tuh. Saya ini ya Allah lebih baik daripada dia. Saya diciptakan dari api, dia cuma dari tanah, begitu. Kenapa saya harus sujud sama dia? Nah, ini kesombongan. Padahal perintah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka-suka Allah memerintahkan apapun. Lah kita dimiliki Allah kok. Suka-sukanya Allah mau kasih perintah apa saja. Tapi iblis dengan angkuhnya menolak perintah Allah, menolak kebenaran, merendahkan Adam gitu. Adam itu kok cuma dari tanah, saya ini dari api gitu. Ya. Maka hindari sikap-sikap seperti ini. Kita itu kadang-kadang ada sebagian orang yang dititipi oleh Allah berupa harta, ada yang berupa kedudukan di masyarakat, ada yang gelar. Jangan sampai apa-apa yang dititipkan oleh Allah itu kok kita membuat merasa lebih tinggi daripada yang lain. Mungkin rumah kita lebih bagus, kendaraan kita lebih bagus, tapi dengan kendaraan itu lebih bagus, apa manfaatnya kalau itu menjadi sebab kita sombong kepada orang lain, merendahkan orang lain. Dan itu amalan hati, kadang-kadang tidak nampak. Bagaimana maksudnya tidak nampak? Yang bergumam itu di hati, itu mah pirage motor siga gitu. Tapi nggak ngomong, itu dalam hati saja. Itu kan sudah merendahkan. Eta mah mobil teh gitu we, mogok jeung mogok. Nah, itu. Eta mahnya 20 tahun teh imah teh gitu we, teu direnov-renov mending butut gitu. Itu merendahkan itu. Gitu. Merendahkan orang lain. Siapa tahu rumahnya jelek itu karena dia rajin sedekah, bisa jadi enggak hubud dunia begitu. Punya uang sedikit, sedekahkan, sedikit sedekahkan. Oh, rajin sedekah. Sehingga dia tuh enggak apa-apa rumah biasa-biasa, yang penting bisa sedekah setiap hari. Bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya. Ini Allah alam, kita enggak tahu keadaan orang. Tetapi kemudian karena ini sombong itu adalah amalan hati, jangan sampai hati kita bergumam yang macam-macam gitu loh. Sampai tanpa sadar kita itu bersikap sebagaimana iblis bersikap kepada Adam alaihi salam. Mentang-mentang penghasilan lebih tinggi, mentang-mentang punya wajah lebih good looking, misalkan. Naon Pak good looking tuh Pak? Kasep gitu ya. Upami istri gelis gitu. Gitu. Gumasel. Ya pokoknya apapun itu yang Allah titipkan sebetulnya kepada kita, kemudian kita merasa dengan yang apa titipkan itu lebih tinggi. Ada yang sudah berhaji menganggap rendah orang yang belum berhaji misalnya. Hati-hati. Ada orang yang sudah pernah berumroh memandang rendah yang belum pernah berumroh. Saya mah tamu Allah. Antum belum jadi tamu Allah kan? Lebih mulia. Nah, kalau seperti itu sudah jelas-jelas sombong.
Dan kalau ada orang punya secuil saja sifat seperti ini, apa kata Nabi tadi? La yadkhulul jannah. Nggak akan bisa masuk surga. Rugi ya. Cuman sekedar bergumam, apa juga untungnya begitu? Merendahkan orang hanya gara-gara itu, la yadkhulul jannah. Ya, gitu ya. Yang kedua, contoh yang kedua adalah status sosial. Ya seperti tadi juga mirip-mirip. Misalnya ada orang minta-minta, gitu. Ada orang minta-minta, terus Pak, Bu, sedekahnya Pak, Bu, gitu ya. Kemudian kita kasih sedekahnya itu. Nih, saya kasih kamu. Mudah-mudahan besok kamu nggak miskin lagi ya. Oh, ya Allah ya Karim. Apa ini ucapan seperti ini, begitu. Kalau ada ucapan seperti itu adalah kesombongan. Termasuk bapak ibu kalau dinasehati anaknya sendiri. Pak, sholatnya di masjid Pak. Allah kamu itu. Yang biayain kamu sekolah itu siapa? Nah, hubungan anaknya. Ibu-ibu dinasehati oleh anaknya. Allah kamu itu kan yang membesarkan tuh ibu. Kalau enggak kamu urus tuh kayak gimana? Masih untung kamu ibu kasih makan. Enggak nyambung gitu. Padahal ini nasihat benar. Hanya karena merasa bahwa saya kan orang tua, nggak boleh dong direndahkan sama yang lain. Kadang-kadang begitu. Begitupun suami, istrinya nasihatin, Pak, masa subuhnya kesiangan terus Pak, gitu. Ya misal gitu, kok pada senyum gitu. Ini misal gitu. Oh asli, bisa kebenaran gitunya. Oh, Pak gitu kok kesiangan terus itu. Walah gitu. Yang nafahin kamu itu kan siapa gitu. Naon nggak bahas nafkah gitu ya. Itu nyambung. Atau kadang-kadang orang yang level pendidikannya di bawah kita gitu. Khalifah Umar bin Khattab itu pernah dinasihati oleh pemuda dan beliau terima-terima saja begitu. Mentang-mentang Amirul Mukminin, Khalifah gitu kan enggak. Wah saya ini kan penguasa gitu. Jadi tidak anti kritik. Ya kalau dikritik ya alhamdulillah gitu. Berarti ya orang itu perhatian, orang itu masih sayang sama kita gitu. Nah intinya adalah jangan kemudian merasa bahwa karena status sosial kita itu merasa lebih tinggi ketimbang orang lain. Yang terakhir, ingat ada nasihat dari Imam Al-Ghazali. Jadi ini nasihat ini sebetulnya bagus ya. Sebetulnya bagus kalau kita amalkan, tapi jangan salah paham. Nah, ada 4 nasihat Imam Al-Ghazali supaya kita itu bisa mengendalikan diri agar tidak sombong. Apa nasihat beliau? Rahimahullah. Beliau katakan, kalau kalian bertemu dengan anak kecil, janganlah kalian merasa sombong. Kenapa kata Imam Al-Ghazali? Karena anak kecil itu dosanya sedikit. Enggak seperti kalian, dosanya udah banyak. Jadi kalau kita ketemu anak kecil itu jangan dipandang dia, oh ya budak kololeh kok gitunya. Jangan, dia itu masih kecil, dosanya masih sedikit. Kita itu udah mahir sekali berbuat dosa, ahli pokoknya. Sudah pintar kita itu berbuat dosa. Maka jangan pernah merasa sombong terhadap anak kecil. Walaupun ilmunya mungkin tidak seberapa kalau dibanding kita. Walaupun tidak punya harta anak kecil itu, tetapi dosanya kecil dibandingkan kita, maka tidak boleh kita merasa sombong. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kalau bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita juga jangan merasa sombong. Waalaikumsalam. Kenapa kalau bertemu orang yang lebih tua itu jangan merasa sombong? Alasannya kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau tadi kan ketemu anak kecil, kenapa nggak boleh sombong? Karena dosanya lebih sedikit. Kalau bertemu orang yang lebih tua, kenapa nggak boleh sombong juga? Kata Imam Al-Ghazali, karena bisa jadi pahalanya jauh lebih banyak daripada kalian. Dia itu hidupnya sudah lebih lama. Ya, ini bukan budaya Islam sebetulnya. Ya. Jadi lupa sampai mana tadi? Oh sampai ketemu orang tua ya. Kalau ketemu orang tua itu kita harus
husnuzon. Oh, mungkin orang ini amalannya jauh lebih banyak ketimbang saya, sehingga kita tidak merasa layak untuk berbuat sombong. Begitu. Yang ketiga, nasihat Imam Al-Ghazali, begitupun kalau bertemu dengan orang yang sedang bermaksiat, janganlah kalian merasa sombong. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini dia bermaksiat, besok-besok dia taubat. Ya, besok-besok dia taubat, dan taubatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti bahwa kita itu jadi diam saja lihat orang maksiat itu, bisi sombong, ya. Itu digenggereuhkeun gitu. Bukan begitu. Tetapi agar hati kita itu tidak merasa bahwa kita lebih mulia ketimbang siapapun. Itu maksudnya. Maka kalau melihat orang maksiat pun jangan merasa bahwa kita itu lebih mulia dari siapapun, tidak boleh. Ya, kita merasa hina saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, butuh diangkat derajatnya, begitu. Dan terakhir kata Imam Al-Ghazali, bahkan ketemu orang kafir pun, sampai-sampai ini rada ekstrim sebetulnya. Ketemu orang kafir pun janganlah kita merasa mentang-mentang sudah Islam, maka kemudian ya memang betul bahwa Islam itu mulia di atas kekafiran, itu betul. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sikap hati kita, gitu ya. Karena bisa jadi besok-besok dia masuk Islam. Bukankah Umar bin Khattab dulu orang yang pernah ingin membunuh Nabi SAW, malah dikuburkan justru di samping Nabi SAW. Jadi bisa jadi orang yang dulunya kafir ketika masuk Islam, keislamannya jauh lebih hebat daripada kita, gitu. Maka di situ maksud Imam Al-Ghazali. Walaupun ya bukan berarti bahwa kita ridho terhadap kekafiran, bukan. Kita ridho terhadap kemaksiatan, bukan juga. Tetapi agar kita itu tidak merasa boleh untuk merasa lebih baik, lebih mulia ketimbang orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya sedikit materi kita pada malam hari ini tentang sombong. Maka mudah-mudahan ini bisa diamalkan oleh kita semuanya. Ya. Kalau besok-besok ada yang ngasih nasihat anak kecil, terima saja, gitu ya. Walaupun nasihatnya salah, begitu ya. Nggak usah diprotes dulu, dengerin saja, gitu ya. Seperti guru saya, beliau tuh dinasihati oleh anaknya. Ya, anaknya itu baru punya pengetahuan sebetulnya sedikit. Bapaknya ini lulusan Madinah, ahli hadis, ahli fikih, begitu. Dikoreksi oleh anaknya, Pak, ini harusnya begini Pak. Didengarkan dengan sabar, padahal bapaknya tahu persis, gitu ya. Dalam masalah itu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, dan yang terkuat adalah pendapat yang diadopsi oleh beliau. Tapi ketika anaknya mengoreksi, ya nggak apa-apa, dengerin aja dulu. Memang kapasitas ilmunya baru segitu. Kadang-kadang tidak harus orang salah itu langsung dikoreksi pada saat itu juga. Walaupun ada juga kondisi-kondisi di mana kalau orang keliru perlu segera dikoreksi. Tapi prinsipnya adalah kita menerima kebenaran dari siapapun. Jangan sampai karena kita punya grup pengajian tertentu, nggak mau saya mengaji sama orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi orang lain itu menyampaikan kebenaran dan ditolak duluan, begitu. Nah, itu kan batarul haq, menolak kebenaran. Karena sudah ngaji sama Ustadz Fulan, pokoknya saya mau ngaji sama Ustadz Fulan aja, sama yang lain mah nggak mau. Nah, itu bisa kena batarul haq tadi, atau bahkan merendahkan manusia. Selama yang disampaikan orang itu benar, maka terima, gitu. Yang salahnya difilter, tapi yang benarnya diterima dari siapapun itu, sehingga kita itu tidak punya sikap asobiyah atau sikap fanatisme tertentu ya terhadap golongan tertentu. Selama itu benar, terima. Kalau itu salah, koreksi dan tinggalkan kesalahan itu. Barakallahu fikum wa bikum. Itu saja mungkin untuk malam hari ini. Ada tanya jawab tidak? Cukup dulu ya, sampai jam berapa ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.